Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat datang kepada para dewan penguji. Yang terhormat dosen pembimbing utama atas nama Bapak Dr. Nyoman Ari Surya Darmawan SE AKMSI. Yang terhormat kepada dosen pembimbing pendukung atas nama Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi SEMSC, dan yang terhormat kepada dosen penelaah atas nama Bapak I Gede Putu Banu Astawa STMAK. Baik, dalam seminar proposal ini, di sini saya mengambil judul skripsi terkait analisis reaksi pasar modal terhadap studi peristiwa atau event study kebijakan pelarangan ekspor biji nikel di Indonesia, yang dibuat oleh saya sendiri atas nama Kadhiani Kristiani dengan NIM 1917051052. Baik, langsung saja ke bagian pokok pembahasan. Yang pertama saya akan membahas terkait bab 1 yaitu pendahuluan, dilanjutkan ke bab 2 yaitu kajian teori, dan yang terakhir adalah bab 3 yaitu metode penelitian. Langsung saja ke bab 1 yaitu yang pertama latar belakang masalah. Penelitian saya ini menggunakan penelitian event study atau studi peristiwa, di mana saya akan menguji sebuah peristiwa apakah memiliki pengaruh terhadap reaksi pasar modal, di mana peristiwa yang saya gunakan di sini adalah terkait kebijakan pelarangan ekspor biji nikel dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2019 dan diberlakukan mulai dari tanggal 1 Januari 2020. Berdasarkan laporan dari CNBC Indonesia, di mana terdapat beberapa dampak dari kebijakan tersebut. Yang pertama adalah dampak negatif, di mana adanya ketidakpastian hukum bagi yang berinvestasi, di mana kebijakan ini merupakan kebijakan baru diterapkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi yang berinvestasi. Kemudian dengan adanya kebijakan ini akan menimbulkan penurunan pencatatan ekspor biji nikel yang berdampak pada defisit transaksi berjalan. Dan juga di mana Indonesia merupakan penyumbang lebih dari 20% ekspor biji nikel. Nah, hal ini akan dari kebijakan ini akan berpengaruh pada peningkatan harga biji nikel internasional yang akan semakin tinggi. Nah, hal ini yang akan memicu potensi adanya ekspor ilegal. Selain dampak negatif, terdapat juga dampak positif, di mana dengan adanya kebijakan ini akan meningkatkan investasi asing di Indonesia, di mana investor asing dari perusahaan-perusahaan global akan mengharuskan mereka untuk membangun pabrik-pabrik pengolahan nikel di Indonesia. Hal ini yang akan meningkatkan investasi asing di Indonesia. Selain itu, mampu meningkatkan keuntungan dari perdagangan nikel yang dibuktikan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 sampai tahun 2018, di mana nilai ekspor biji nikel hanya mencapai 3 miliar US dollar atau setara dengan 46,5 triliun rupiah. Nah, setelah hilirisasi berjalan, itu meningkat menjadi 20,9 miliar US dollar atau sekitar 323 triliun rupiah. Hal ini juga berkaitan dengan tren saat ini, di mana mulai maraknya kendaraan listrik, di mana kendaraan listrik ini menggunakan bahan baku berupa nikel. Nah, dengan tren tersebut dan berkaitan dengan juga dengan kebijakan pelarangan ekspor biji nikel ini memicu negara-negara luar yang dimana dia mengimpor biji nikel di Indonesia mengeluarkan gugatan kepada Indonesia terkait kebijakan ini. Nah, hal ini merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti. Nah, berikut saya berikan sebuah grafik pergerakan saham sektor pertambangan dari bulan November 2019 sampai Maret 2020 berdasarkan sumber dari Finance, Yahoo,
pada tahun 2023. Nah, di sini bisa dilihat pada panah. Nah, pada panah tersebut merupakan harga saham pada 2 Januari 2020, di mana setelah sehari diberlakukannya peraturan tersebut yang menunjukkan pergerakan harga saham pada sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 0,69% atau sebesar 10,82 poin ke level harga 1538,02 dari penutupan sebelumnya pada level harga 1548,84. Nah, dari munculnya peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 menimbulkan sentimen negatif dari perusahaan pertambangan nikel pada khususnya karena kebijakan ini mengikat pada salah satu sektor, yaitu pada sektor pertambangan nikel. Nah, berdasarkan data harga saham pada 2 Januari 2020 yang diakses pada Finance Yahoo ini, terlihat bahwa saham perusahaan nikel mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang saya cari, di mana ada 3 perusahaan pertambangan nikel yang saya gunakan sebagai data, di mana saham pada PT Valde Indonesia atau INCO ditutup menurun dari 3.650 ke posisi 3.620. Kemudian saham PT Aneka Tambang yang mulanya itu pada harga 845 ditutup pada harga 840. Dan juga pada saham KKGI di mana dibuka pada harga 238 dan ditutup pada harga 230. Nah, dilihat dari harga-harga saham dari ketiga pertambangan nikel ini mengalami penurunan. Nah, hal ini bisa kita lihat dari data indeks mining, kemudian perubahan harga saham dari perusahaan pertambangan nikel, kemudian dari volume perdagangan yang bisa kita lihat pada grafik di atas, itu mengindikasikan bahwa penerbitan peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 ini terkait pelarangan ekspor biji nikel mempengaruhi reaksi pasar. Nah, ini merupakan analisis sementara terkait peristiwa tersebut, apakah dia mempengaruhi reaksi pasar atau tidak. Jadi hal inilah yang akan saya uji atau saya teliti kembali, apakah benar kebijakan pelarangan ekspor biji nikel, yang dimana kebijakan ini kan sebuah informasi ya bagi investor. Nah, investor akan berpengaruh terhadap suatu informasi. Nah, dari informasi terkait kebijakan ini, apakah benar dia mempengaruhi reaksi pasar atau tidak. Nah, hal ini yang saya akan uji pada penelitian saya ini. Kemudian lanjut pada identifikasi masalah, di mana saya mengidentifikasi menjadi beberapa identifikasi. Yang pertama adanya sentimen negatif dari perusahaan pertambangan nikel. Hal ini kan saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa perusahaan pertambangan nikel dari INCO, Antam, dan yang lainnya itu mengalami penurunan harga saham. Hal ini yang memperlihatkan bahwa ternyata ada sentimen negatif dari pemberlakuan peraturan tersebut. Kemudian selain itu terdapat juga risiko penurunan pencatatan ekspor nikel yang memicu pada penurunan defisit atau defisit transaksi berjalan. Kemudian dengan adanya stop ekspor nikel ini juga akan berpengaruh pada penurunan penerimaan pajak negara. Kemudian hal ini juga akan berpotensi munculnya ekspor ilegal, di mana Indonesia menjadi penyumbang sebesar lebih dari 20% ekspor. Jadi dengan stop ekspor ini akan memicu terjadinya ekspor ilegal karena harga nikel internasional itu kan pasti akan tinggi gitu. Kemudian identifikasi masalah selanjutnya yaitu masih banyak penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang inkonsisten. Nah, hal ini yang perlu dipertanyakan, kenapa hasil dari penelitian terdahulu itu inkonsisten, dan ini yang saya ingin buktikan pada penelitian saya ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembatasan masalah, di mana penelitian ini memfokuskan pada analisis reaksi pasar modal terhadap kebijakan pelarangan ekspor biji nikel di Indonesia yang dilakukan pada perusahaan pertambangan nikel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana di
dikhususkan atau dispesifikkan itu pada perusahaan yang sudah listing paling lambat itu tahun 2018. Kemudian analisis reaksi ini juga diproksikan dengan analisis abnormal return. Kemudian dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, di sini dan identifikasi masalah, saya merumuskan masalah yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel. Kemudian apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Kemudian, apakah terdapat reaksi pasar pada saat penetapan dan pemberlakuan kebijakan larangan ekspor biji nikel berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019. Nah, dari permasalahan itu, dari rumusan masalah yang sudah saya paparkan, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu yang pertama, ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Kemudian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel, dan untuk mengetahui apakah terdapat reaksi pasar pada saat penetapan dan pemberlakuan kebijakan larangan ekspor biji nikel berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019. Nah, adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi dan sumbangan literatur kepada penelitian selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang serupa. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis, yaitu yang pertama bagi penulis atau peneliti diharapkan bisa digunakan sebagai bahan penerapan teori atau ilmu sesuai bidang ilmunya yang sudah selama ini diperoleh dari perkuliahan. Kemudian bagi investor dan calon investor diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan informasi yang relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, dan juga agar investor bisa lebih tidak terburu-buru dalam aksi jual ataupun aksi beli, dan bisa lebih relevan lagi dalam mengambil sebuah keputusan investasi. Kemudian bagi Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan kepustakaan dan referensi atau literatur untuk penelitian serupa selanjutnya, khususnya pada bidang akuntansi. Kemudian bagi masyarakat atau pembaca, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk mendapatkan tambahan ilmu yang beragam, khususnya terkait investasi. Kemudian selanjutnya di sini saya lanjutkan ke bab 2, yaitu terkait kajian teori. Nah, di sini saya menggunakan grand teori berupa efficient market theory, di mana efficient market theory ini merupakan teori yang membahas tentang harga atau nilai yang mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi tersebut, di mana konsep ini dikemukakan oleh Fama pada tahun 1970 yang mendefinisikan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan secara penuh dari ketersediaan informasi yang tersedia. Nah, dari ketersediaan informasi tersebut dicerminkan pada harga sekuritas dan menunjukkan adanya reaksi dari pasar. Nah, salah satu informasinya itu yaitu diperoleh dari sebuah peristiwa atau event yang dipublikasikan, yang dimana pada penelitian ini saya menggunakan peristiwa kebijakan pelarangan ekspor biji nikel. Nah, dan hal ini berkaitan dengan penemuan yang dilakukan oleh Fama, yaitu mengenai metodologi studi peristiwa atau event study, yang dimana digunakan untuk mengamati bagaimana sih reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event yang dipublikasikan. Nah, dari metodologi ini didasari oleh efficient market teori yang diklasifikasikan menjadi 3 efficient market hypothesis, di mana event study ini berada pada kategori efisiensi dalam bentuk setengah kuat, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan semi-strong form. Nah,
Event study ini di mana saya menggunakan kebijakan pelarangan ekspor biji nikel ini, saya akan uh, saya akan menguji menggunakan abnormal return. Jadi kita melihat abnormal return hanya terjadi di sekitar peristiwa sebagai perwujudan dari pasar yang merespon peristiwa tersebut. Dari peristiwa tersebut, apabila terdapat abnormal return, apabila kita melihat adanya abnormal return, maka terdapat respon atau terdapat reaksi dari pasar terhadap suatu peristiwa tersebut. Jadi apabila misalkan di sini kebijakan pelarangan ekspor biji nikel itu ternyata terdapat abnormal return, maka terdapat respon gitu, terdapat reaksi dari pasar terhadap peristiwa tersebut. Apabila tidak terdapat abnormal return, maka tidak ada respon atau tidak ada reaksi dari pasar terhadap peristiwa tersebut. Nah, untuk secondary teorinya yang saya gunakan yaitu yang pertama event study, kemudian ada peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019, kemudian ada reaksi pasar, kemudian ada abnormal return yang merupakan variabel yang saya gunakan untuk menguji reaksi pasar. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan hasil penelitian terdahulu di mana terdapat dua pembagian ya, di mana ada yang setuju atau ada yang berpengaruh terhadap reaksi pasar dengan adanya abnormal return, kemudian ada yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan atau tidak terdapat abnormal return seperti itu, Mak. Nah, di sini saya memperlihatkan beberapa hasil penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu dari Napitulu dan Yasa pada tahun 2018, di mana dia menguji terkait perubahan peraturan Kemenperin nomor 31 MIN per 8 2017 pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, di mana pada penelitian ini dia menghasilkan adanya reaksi yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang signifikan. Kemudian pada penelitian Anggariani dan Suaryana pada tahun 2018, di mana dia menguji pada penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2017, di mana hasil yang didapat adalah terdapat abnormal return yang signifikan yang menandakan adanya reaksi pasar. Kemudian penelitian dilakukan oleh Anggraini dan Aminatu Zuhroh pada tahun 2021 ya, yang dimana dia menguji pada penetapan Permendak RI nomor 10 terhadap reaksi pasar. Dia menghasilkan hasil penelitian yang menunjukkan pasar bereaksi positif atas adanya penetapan peraturan Menteri Perdagangan tersebut. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kriatiastuti dan Sari tahun 2021, di mana dia menguji pada penetapan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return pada saham perusahaan sektor manufaktur. Begitupun pada penelitian dilakukan oleh Leleng Boto dan Swena pada tahun 2022, di mana tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan yang berarti tidak ada reaksi pasar, dan yang dimana dia menguji pada pemberlakuan peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan Sunardi DKK pada tahun 2023, di mana dia menguji pada government policy on determining coal selling price, di mana dia menghasilkan hasil penelitian bahwa abnormal return negatif 8 hari sebelum pengumuman DMO. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Nah, di sini saya merangkum dari teori kemudian penelitian terdahulu, di mana saya di sini ingin meneliti terkait event study yaitu penetapan dan pemberlakuan kebijakan larangan ekspor biji nikel di Indonesia, di mana di sini saya meneliti dua waktu penelitian yaitu saat penetapan dan saat pemberlakuan kebijakan. Nah, dari penetapan dan pemberlakuan kebijakan ini saya kumpulkan harga saham, di mana saya akan meneliti sebelum dan sesudah pemberlakuan dan penetapan kebijakan ini dengan diproksikan menggunakan variabel abnormal return sebagai variabel Y di sini. Kemudian untuk hipotesis penelitian berdasarkan
hasil penelitian yang sudah saya jelaskan atau saya sudah paparkan sebelumnya, di mana yang pertama untuk H0-nya itu tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah penetapan kebijakan larangan ekspor biji nikel pada perusahaan pertambangan nikel di Indonesia, yang otomatis hipotesis pertamanya yaitu terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah penetapan kebijakan larangan ekspor biji nikel pada perusahaan pertambangan nikel di Indonesia. Kemudian H0 yang kedua, di mana tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan larangan ekspor biji nikel pada perusahaan pertambangan nikel di Indonesia. Yang otomatis hipotesis kedua yaitu terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan larangan ekspor biji nikel pada perusahaan pertambangan nikel di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu rancangan penelitian, yaitu pada bagian bab 3 terkait metode penelitian, di mana bisa dilihat pada gambar pada slide di mana saya akan meneliti terkait event study pada penetapan dan pemberlakuan kebijakan larangan ekspor biji nikel, di mana saya akan mencari harga saham sebelum, saat, dan sesudah peristiwa. Jadi saya akan melihat melihat perbedaan, apakah ada perbedaan saat sebelum ataupun sesudah penetapan dan pemberlakuan kebijakan, di mana saya menggunakan periode waktunya itu H-5 dan H+5 penetapan dan pemberlakuan kebijakan, dan juga saya menggunakan periode estimasi selama 80 hari. Kemudian dari data harga saham itu saya olah, saya hitung, saya melakukan perhitungan untuk mencari berapa sih abnormal return-nya. Apakah terdapat abnormal return atau tidak. Nah, nanti saya akan mencari dulu, akan menghitung dulu seberapa nilai abnormal return-nya. Kemudian setelah memperoleh data abnormal return, saya akan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini akan melihat apakah data itu normal ataupun tidak normal. Nah, kalau tidak normal, nanti saya akan melakukan uji hipotesis dengan menggunakan paired sample t-test. Sedangkan apabila data itu tidak normal atau non-normal data, saya akan menggunakan uji hipotesis menggunakan Wilson Sign Rank Test. Kemudian dari hasil uji hipotesis itu saya akan analisis apakah terdapat reaksi pasar atau tidak, apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, nanti saya akan interpretasikan pada pembahasan terkait hasil pengujian tersebut. Kemudian terkait populasi dan sampel penelitian, di mana pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan subsektor pertambangan nikel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018 sampai 2020, di mana kenapa saya menggunakan populasi ini, karena memang dari kebijakan atau peristiwa yang saya gunakan itu kan memang mengikat pada perusahaan tambang nikel. Jadi perusahaan tambang nikel, karena ini kan kebijakan terkait pelarangan ekspor biji nikel. Jadi ini mengikat pada sektor pertambangan nikel. Maka dari itu populasi yang saya gunakan adalah perusahaan subsektor pertambangan nikel. Kemudian saya di sini memperoleh populasi penelitian sebanyak 7 perusahaan pertambangan nikel. Nah, kemudian untuk menentukan sampel, di sini saya menggunakan purposive sampling, yaitu menggunakan beberapa kriteria untuk menentukan sampel, di mana kriteria sampel dan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini bisa dilihat pada tabel berikut, di mana terdapat 7 emiten yang bergerak di bidang nikel, yang emiten pertambangan yang bergerak di bidang nikel. Kemudian kriteria berikutnya yaitu emiten pertambangan nikel yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia paling lambat itu tahun 2018. Nah, di sini terdapat 2 emiten yang baru listing, yaitu pada tahun pertengahan akhir 2019 dan pada tahun 2021. Jadi otomatis 2 perusahaan ini dikeluarkan dari sampel. Kemudian terkait kelengkapan data penelitian, yaitu harga saham penutupan dari 5 perusahaan yang tersedia itu sudah lengkap. Maka dari itu dari jumlah
Maka dari itu jumlah sampel akhir yang menjadi sampel penelitian adalah 5 perusahaan, yang dimana diperoleh daftar yang masuk ke dalam sampel, yaitu yang pertama ada PT Aneka Tambang Tbk yaitu ANTM, kemudian ada PT Vale Indonesia Tbk yaitu INCO, kemudian PT Central Omega Researches Tbk yaitu DKFT, kemudian PT Research Alam Indonesia Tbk yaitu KKGI, dan PT Timah Tbk yaitu TINS. Kemudian terkait jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu pada penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif karena datanya itu berupa harga saham, yaitu bukan berupa nominal atau berupa kuantitatif. Jadi maka dari itu di sini saya menggunakan data kuantitatif, yaitu data harian harga saham setiap emiten dan data harian indeks harga saham gabungan. Kemudian data ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui website resmi, yaitu dari website website dari IDX atau Bursa Efek Indonesia, dan juga website finance.yahoo.com. Kemudian terkait variabel penelitian dan definisi operasional, di sini saya menggunakan 2 variabel independen, yaitu kebijakan pelarangan ekspor biji nikel, dan variabel dependen yaitu reaksi pasar modal yang diproyeksikan dengan menggunakan abnormal return, yaitu kelebihan dari return sesungguhnya yang terjadi atau actual return terhadap return yang diharapkan oleh investor, yaitu expected return. Nah, maka dari itu secara matematis dirumuskan sebagai berikut. RTN itu adalah return tidak normal, kemudian RTN return tidak normal sama dengan actual return dikurangi expected return. Kemudian terkait metode pengumpulan data, di sini saya mengumpulkan data dengan metode dokumentasi, di mana menggunakan beberapa situs website yang digunakan untuk memperoleh data. Yang pertama itu dari website idxco.co.id, yang dimana dari website ini saya memperoleh data sampel, yaitu daftar perusahaan pertambangan nikel yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua saya menggunakan website finance.yahoo.com, di mana dari website ini saya menggunakan untuk mendapatkan data harga saham penutupan perusahaan pertambangan nikel dan indeks harga saham gabungan secara real time selama periode penelitian. Kemudian terkait metode analisis, di sini saya akan melakukan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu, kemudian melakukan uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian setelah melakukan uji normalitas data, saya akan melakukan uji hipotesis yang terdiri dari 2 jenis uji, yang apabila data itu berbentuk normal maka menggunakan pair sample t-test, kemudian apabila tidak normal dia akan menggunakan Wilson-Sonsini rank test untuk data yang tidak normal. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni. Terima kasih.